cerita para puan. Kalau cerita lagi tadi soal terapeutik, terus soal kesehatan mental, saya jadi pengen tanya soal shadow stories, project shadow stories. Boleh diceritain nggak sih Mbak, itu sebenarnya soal apa? Apakah memang dekat dengan isu kesehatan mental ya? Kalau shadow stories sebenarnya itu kita sebutnya mungkin book studio. Book studio. Jadi bisa dibilang kayak independent publishers gitu. Jadi shadow stories itu tuh dibikin oleh aku sama partner aku, namanya Keijen. Dia itu orang Malaysia. Jadi dia tuh yang nulis, aku tuh yang ilustrasiin. Nah, jadi kita kayak partner illustrator author gitu yang bikin berbagai macam cerita. Sebenarnya tema-tema shadow stories itu tidak kita fokuskan ke mental health aja, tapi itu ada salah satu. Jadi kebanyakan kita juga ambil inspirasi dari kehidupan pribadi. Jadi keimanan pasti ada di dalamnya, terus insecurity, terus kayak self doubts, terus everyday problem banget ya. ya. Everyday problems banget, termasuk mental health issue gitu. Tapi insecurity seperti apa sih yang sebenarnya mau disampaikan juga di shadow stories? Jadi kita itu apa ya, suka merasa kita tuh punya banyak kekurangan gitu. Jadi kayak mungkin secara fisik atau mungkin kadang-kadang kita merasa diri kita yang kurang gitu. Nah, jadi dari situ kita bikin satu cerita. Judulnya The Doll Maker. Ceritanya itu tentang boneka kayu yang dia itu lagi mau melakukan perjalanan ketemu yang bikin. Wow, itu lucu. Dan dia itu mau protes. Kalau kenapa sih kamu bikin aku tuh, aku kurang ini, aku kurang itu. Aku mau aku dikembaliin aja. Jadi ceritanya itu kayak gitu. Jadi kita mau kemas tema-tema yang mungkin berat di dalam cerita-cerita yang lumayan ringan dan fantastical gitu. Jadi orang bisa ada take away-nya lah dari cerita tersebut. Itu lama Mbak kerjain seperti itu? Prosesnya gitu? Prosesnya lumayan lama sih, kayak 5 bulan, 6 bulan untuk satu buku cerita ya. Jadi kan di Shadow itu memang ada storybook yang kesannya itu kayak picture book, lumayan banyak halamannya. Ada juga cerita-cerita pendek. Nah, mungkin cerita-cerita pendek itu lebih singkat, kayak sekitar 2 bulanan. Karena pembahasannya tadi kan sebenarnya kayak pembahasan utamanya mungkin sedikit berat gitu ya, tapi kan lalu harus disimplify, harus dibuat supaya lebih enak dinikmati kayak gitu tadi ya. Kalau misalnya seperti itu, ada banyak orang kan meskipun udah dewasa, jadinya mereka misalnya contohnya suka baca buku ilustrasi, buku yang lebih banyak gambarnya, bahkan kadang mereka lebih suka baca buku anak-anak juga kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang kalau ditanya alasannya kenapa, karena kayak gak tahu, kayaknya lebih rileks aja gitu ya. Menurut Mbak Katrin memang ilustrasi itu punya cara untuk memberikan itu ke orang yang menikmati ya. Ini kayak dia lebih terapeutik dibanding foto mungkin kali ya. Jadi kayak bisa masuk ke, jadi deket ke art therapy juga ya Mbak ya. Kalau aku personal, aku koleksi buku cerita anak, bukan untuk anakku tapi untuk diriku sendiri. Banyak ya kayak gitu saya Mbak. Iya, tapi mungkin kalau kakak nanya ke aku, mungkin karena aku kayak beda ya, kayak misalnya aku ilustrator yang memang koleksi buku tuh kadang-kadang untuk lihat referensi juga. Iya, memang aku suka gitu. Tapi kayak memang pada dasarnya itu ada hal-hal yang gambar atau visual bisa, mungkin ilustrasi bisa sampaikan yang medium lain tidak bisa gitu. Kayak misalnya ada satu buku cerita anak yang dia itu semuanya menggunakan warna, jadi tuh buku cerita anak tuh judulnya Jane the Fox and I. Itu tuh halaman awal itu hitam putih, tapi in between halaman itu ada yang berwarna gitu. Gitu. Jadi yang hitam putih itu real life. Jadi tuh ini cerita tentang anak yang suka dibully. I see. Jadi hitam putih itu real life. Pas berwarna itu pas dia baca buku, jadi escape from her reality. Jadi kayak gitu aja, itu permainan kayak gitu hanya bisa di-achieve oleh mungkin ilustrasi bukan foto. Karena kita bisa menyampaikan bahkan meaning tertentu lewat warna gitu. Jadi
Ya betul sih menurut aku kayak membaca ilustrasi selain cantik, maksudnya memanjakan mata ya, tapi kita juga bisa feel something yang mungkin foto nggak bisa kasih gitu. Kak, jadi penasaran balik dikit ke visual journaling deh. Kan kalau misalnya Mbak ngasih workshop, sebagian besar sebenarnya yang hadir itu kan pesertanya sudah dewasa ya. Lalu mereka melakukan Mbak ngajarin visual journaling tadi. Sebenarnya kalau menurut Mbak ya, buat mereka atau mungkin ada di dalam bahan ajaran Mbak Catherine gitu ya, yang mau di-achieve sesudah selesai workshop atau ketika mereka lakukan visual journaling, itu jadi lebih buat apa Mbak? Apakah beda-beda gitu atau memang di bahan ajaran Mbak Catherine memang ada tujuannya untuk A, B, C gitu? Kalau visual journaling sebenarnya tujuannya itu ada banyak gitu. Dan aku selalu ajarin ke mereka kalau tujuan visual journaling kalian itu terserah kalian sendiri gitu. Jadi di kelas itu aku cuman menjabarkan possibility-nya bisa jadi seperti apa gitu. Karena misalnya ada orang yang suka bullet journaling dan mereka tuh tujuan journalnya itu daily aja gitu untuk refleksikan hari ini tuh apa gitu. Ada juga yang kayak aku gitu, mix of everything, semuanya dicampur. Ada juga yang mendedikasikan jurnal mereka hanya untuk traveling. Jadi tuh ada juga bahkan journaling yang bertema-tema kayak di luar sana itu ada ilustrator yang hanya jurnal resep makanan gitu. Itu juga kan tematik gitu ya. Jadi benar-benar journaling itu kita bisa manfaatkan atau bikin sebeda mungkin gitu. Untuk setiap orang tuh beda-beda sih. Kalau misalnya saya mau dong coba ini visual journaling gitu ya. Apa sih yang harus saya prepare selain pensil, kertas atau buku dan alat tulis gitu ya? Saya harus siapin, saya mau tujuannya buat apa juga gitu Mbak? Iya, karena sebenarnya yang paling susah untuk mulai adalah mau nulis apa? Iya, itu sih. Jadi aku di situ itu ngebantu kayak ngejelasin ini loh journaling itu bisa untuk ini. Dan juga kalau misalnya mau bener-bener diniatin lagi, biasa tuh kita ada bikin daily prompts gitu. Jadi sampai aku sempet ikut sih, kayak maksudnya selama sebulan coba dulu deh. Kan soalnya untuk set a habit you need 30 days gitu kan. Jadi sebulan coba dulu deh, setiap hari promptsnya itu ditentukan gitu. Misalnya sesimpel kayak aku kemarin ikut jurnalnya tuh kayak ada hari dimana aku harus gambar toilet, bathroom. Kayak alah mau bikin apa ya, soalnya tuh kayak gini Mbak, kebanyakan orang yang jurnal itu mikir Kak aku tuh di rumah terus, aku gak jalan-jalan, gak ada tuh yang menarik di rumah aku gitu. Kayak apa sih biasa aja gitu kan. Nah tapi journaling itu juga mau ngajarin gimana caranya kita find beauty in mundane everyday life gitu. Lebih belajar gratitude juga sih. Jadi misal kalau dapet prompts bathroom kayak mau gambar apa ya, akhirnya aku gambar juga kayak jelasin ini loh produk yang aku pakai, my shampoo, my itu. Tapi kalau di ilustrasi jadi lucu aja gitu. Terus promptnya tuh simple kayak your lunch, your breakfast, atau enggak strangers that you see gitu, kayak mereka pakai apa ya. Jadi kayak prompt seperti itu sangat-sangat membantu. Dan kalau bisa serandom mungkin gitu. Itu bisa dapat dari mana sih Mbak? Maksudnya apakah itu bahkan ada website yang ngasih prompts itu gitu? Itu ada ya? It's out there gitu. Kalau yang aku ikutin kemarin tuh dari satu buku namanya My Creative Journey. Tapi itu tuh adalah buku ngajarin visual ya. Jadi benar-benar untuk ilustrator, seniman untuk ngegambar. Sama dia tuh ada prompts di situ 30 hari. Aku ikutin dari situ. Cuman anyway prompts bisa apa aja. Kayak kakak bisa mungkin bikin sendiri atau suruh teman kakak yang bikinin. Jadi kayak out of the box gitu loh Kak. Bisa gitu ya. Lucu juga tuh. Karena tiba-tiba mendengar kata toilet di kepalaku kayak, itu lucu juga. Iya kan kayak mau nulis apa tentang toilet gitu. Kita bisa bikin straightforward mungkin atau bisa bikin kayak misalnya funny story that you find in the toilet atau apa gitu. Jadi interesting sih. Ya kayaknya kawan pun juga harus cobain ya. Karena maksudnya dengerin ceritanya Mbak Catherine aja ya, ketika keluar promptsnya udah aneh-aneh, saya tuh kayak excited sendiri gitu kayak ya juga ya, apa ya yang bisa dicari tahu dari hal-hal kayak gitu. Seru sih. Jadi sebenarnya itu bisa buat siapa aja ya? Bisa buat siapa aja, bahkan anak-anak. Jadi aku punya kelas visual journaling for kids. Ya ampun. Dan uniknya ya Kak, aku lihat perbandingan orang dewasa dan anak kecil ketika disuruh latihan journal. Yang anak kecil tuh kayak slow banget loh Kak.
kayak mereka langsung bisa gambar gitu. Dapet aja ya. Iya, kayak berhalaman gitu. Sedangkan yang kalau misalnya orang dewasa 30 menit kosong dulu, kayak overthinking, mikir dulu apa ya, takut salah, takut ini. Kalau anak kecil tuh langsung gambar aja, terus dengan bangganya, ini loh tadi my breakfast, ini my dad, gitu-gitu. Jadi kayak, wah interesting juga ya anak kecil ya, kayak mereka itu nggak banyak pikiran gitu, nggak kayak kita. Mereka storyteller terbaik kadang-kadang. Iya, exactly. Iya, jadi kita malah bisa dapet ide-ide cerita tuh kadang dari cara ya imajinasinya. Iya. Masih bisa suka-suka ya. Kalau kita kan kebanyakan kadang udah iya, udah takut salah gitu. Betul, takut salah tadi. Nah, katanya seni itu kan berkembang mengikuti perjalanan hidup artisnya. Itu juga yang tadi Mbak Katrin bilang. Di Ribbons pun narasinya kayak gitu. Dari apa yang udah dipelajari dan dialami dari masa lalu sambil akhirnya bergerak ke depan. Nah, kalau sekarang misalnya ya gitu ditanya, apa Mbak Katrin melihat apa sih ke depan yang akan dilakukan? Kayak mulai ada terbayang kayak kayaknya itu menarik. Kenapa lama-lama jadi lebih banyak tawarannya ke arah sini ya? Gitu. Kalau ke depannya sih aku tetap, kayak jiwaku tetap di storytelling dan buku sih. Jadi aku tetap pengen bikin lebih banyak lagi cerita dan buku. Tapi justru nggak cuma di format buku, tapi aku pengen jadi ilustrator buku yang berpameran. Jadi kalau di sini kan kebanyakan dunia pameran itu cenderung ke fine art gitu kan. Iya, kayak galeri, terus kolektor yang lumayan serius gitu loh Kak. Cuman kalau di luar negeri ada tuh in between ya, area yang in between. Jadi ada satu ilustrator namanya Oliver Jeffers. Dia itu penulis buku, ilustrator buku, tapi dia juga berpameran dari ilustrasi-ilustrasi dia di buku itu. Oke. Gitu. Jadi aku pengen kayak dia sih, nggak pengen pameran yang serius-serius banget yang cuma bisa dinikmati oleh segelintir orang. Aku pengen pameran aku tuh approachable dan karya-karya aku tuh juga approachable ke orang-orang lain gitu. Kedepannya aku lebih pengen tetap ngembangin cerita sih kayaknya. Kalau perbedaan karya setelah akhirnya punya anak, ada yang jadi berbeda nggak sih Mbak? Kalau pengaryaannya sih belum, cuman working balance-nya mungkin prosesnya ada yang berbeda. Iya, berbeda. Sama aku lebih ngamatin gimana anak-anak tuh respon ke buku-buku. Gimana contohnya Mbak? Jadi kan biasanya sebelum punya anak, aku juga ada bikin beberapa buku anak. Cuman kan tuh nebak-nebak aja ya Kak. Kayak mungkin anak-anak berasumsi ya? Berasumsi karena mungkin anak-anak suka kayak gini kali ya gitu kan. Cuman ketika punya anak, aku kan suka beliin dia buku juga gitu kan. Jadi aku jadi lebih paham gitu loh, kayak anak-anak tuh responnya seperti apa. Jadi kalau kita sebagai ilustrator, kita tuh peduli banget tentang the art style. Kayak, komposisinya itu harus kayak gini, warnanya itu harus kayak gini biar bagus gitu macam. Anak-anak itu mungkin pada umur Kaylin ya. Maksudnya Kaylin sekarang dia umur 2 tahun dan setiap anak itu punya stage membacanya sendiri gitu. Kalau umur Kaylin sekarang dia nggak peduli. Dia cuma peduli sama cow atau enggak kayak karakter yang dia suka gitu kan, bees atau apa gitu, blue warna, terus kayak gitu yang dia bisa tangkap sekarang gitu. Malahan aku jadi belajar, ternyata untuk age group segini dia itu bagus untuk buku yang seperti apa. Jadi misalnya aku juga paham kenapa sekarang ada buku-buku yang memang legendaris. Jadi The Very Hungry Caterpillar, Eric Carle, itu aku baru paham kenapa dia itu genius. Kenapa sih? Ini aku tahu kok bukunya yang dia caterpillar-nya gede, kayak ada perspektifnya gede ke arah mukanya itu ya. Yang dia warna-warni, kepalanya agak gede gitu. Ya betul. Kenapa sih emang tadi Mbak? Karena satu buku itu dia tuh bisa ngajarin tentang biologi, matematika, semua dalam satu runtutan cerita loh Kak. Terus warna, berhitung. Itu gak mudah sih menaruh semuanya itu ya. Aku kayak pas baca bukunya, Kaylin enjoy, aku analisa, wah gak heran sih ini buku tuh kayak best selling, gak heran nih buku tuh kayak
classic children's book gitu. Karena dalam satu buku itu dia bisa ngajarin dari ulat ke kupu-kupu loh, itu biologi. Terus ulat ini pada hari ini makan 1 apel, besoknya makan 2 per, besoknya 3 makan 3, itu berhitung. Terus jenis buahnya tuh apple, pear, grapes, itu beda-beda, anak juga belajar. Terus warna juga gitu, jadi kayak beneran amazing sih buku ini gitu. Kalau Dr. Seuss, saya jadi penasaran. Dr. Seuss malahan aku bacain ke Kaylin, dia kayaknya masih belum begitu nangkep banget deh gitu. Karena Dr. Seuss meskipun dia untuk anak-anak, tapi kayaknya untuk yang lebih mungkin age 4-5 ya. Karena dia tuh ceritanya juga betul rhyming gitu kan. Dia very rhyming, terus kayaknya ada beberapa kata atau jargon yang memang lebih cocok untuk usia yang lebih tua ataupun UK gitu, Europeans gitu. Jadi banyak jargon yang mungkin aku pribadi juga ini apa ya artinya gitu. Jadi nggak sesimpel itu. Tapi dari segi storytelling Dr. Seuss juga memang keren sih, cuman lebih older kids gitu. Seru ya jadinya ya kalau udah jadi ibu. Ngelihat semua buku-buku cerita yang mungkin kita udah punya, tapi pas akhirnya udah punya anak, udah punya Kaylin, jadi malah lebih ternyata begini gitu ya. Dan itu aku inget ada satu buku cerita namanya The Color Monster. Aku beli ke Kaylin karena itu bukunya itu untuk menjelaskan emosi. Dan aku kayak merasa wow, buku ini bagus banget karena Kaylin get it gitu. Dia nangkep red for angry, gitu. Kayak film ya. Happiness for yellow gitu. Jadi dia tuh di umur 1,5 tahun dia tuh bisa bilang kalau dia tuh lagi sad gitu, atau nggak lagi happy gitu. Dia tahu mimik wajah, misalnya happy, sad gitu. Jadi bagus banget sih. Maksudnya gimana ya, children's book itu luar biasanya bisa ngejelasin tema yang complicated, tapi ke anak-anak tuh gimana gitu. Emang nggak mudah sebenarnya untuk kayak gitu ke anak-anak, mau bikin bukunya atau mau jadi ilustratornya berarti ya. Memang mikirnya harus ke sana. Kalau Kaylin sendiri itu Mbak udah kayak, apakah dia suka gambar-gambar juga gitu? Atau Mbak lihatnya kayak ini sepertinya dia bisa jadi tandemanku nih gitu. Kayaknya untuk sekarang sih karena mungkin aku lihatnya kayak kids do, kids sees and they do gitu kan. Kayak misalnya dia ngelihat aku gambar, jadi dia merasa mungkin fun ya kalau gambar. Jadi memang dia sekarang suka gambar sih. Kayak lebih ke kayak painting gitu. Kayak dia lihat aku ambil brush, dia juga mau ambil brush, terus dia coret-coret sendiri gitu. Jadi kayaknya karena dia lihat aku sih. Jadi dia meniru gitu. Kira-kira apakah kalau misalnya dia mau ngikut bahkan kasih, atau tiba-tiba malah dia mau kuliah bisnis, akhirnya Mbak kasih? Terserah Kaylin sih, nanti lihat gimana. Kalau dia mau ilustrasi lagi ya boleh gitu kan. Tapi ada rutinitas bareng, kayak yuk kita misalnya punya waktu untuk gambar bareng gitu, gambar bareng sama mama, itu ada juga atau sebenarnya dilepasin sesuka Kaylin aja Mbak? Kalau sekarang sih sesuka dia sih. Tapi kalau misalnya dia ke kantor aku, di studio aku, otomatis dia pasti gambar sih. Kayak dia pasti kayak aku kadang-kadang sambil kerja juga, yaudah dia gambar aja gitu sendiri. Atau nggak kadang-kadang ngerecokin kayak misalnya jadi kayak sesuka dia sih, kayak masih kayak umur Kaylin sekarang tuh masih belum terlalu di program banget untuk kayak stay gambar ini sampai selesai gitu kan. Paling gambar 1 menit Kak, abis itu dia main stiker lah, main yang lain, terus balik lagi ke gambar. Jadi kayak bener-bener terserah dia sih untuk sekarang. Kalau boleh nanya, kira-kira berarti kebayang akan bikin picture book anak? Aku pengen banget. Kayaknya bisa ke arah sana ya gitu kan? Iya sih, aku pengen banget sih. Cuman karena aku nggak terbiasa menulis cerita sendiri, kayak misalnya nyari gitu ya? Iya, partner yang cocok gitu untuk buku itu juga. Semoga jodoh sih sama siapa gitu. Jadi aku pengen banget sih. Jadi ini salah satu mimpi yang kayaknya mau dicapai di masa depan ya Mbak? Iya. Semoga ya. Amin. Pasti kan, maksudnya kita believe tadi ya. Kalau mimpi lain kira-kira ada nggak Mbak? Sebenarnya aku juga punya satu brand lagi, namanya Trinket by Kath. Oke. Jadi itu tuh sebenarnya stationery ya. Jadi kayak aku bikin
tas, terus kayak merchandise, keychains dari ilustrasi-ilustrasi aku. Kedepannya aku juga pengen ngembangin itu jadi besar sih. Soalnya aku juga suka personally ngumpulin kayak gitu. pernak-pernik yang trinkets yang cantik gitu. Jadi aku juga pengen bikin itu. Jadi kayak ngembangin 2 baby brand aku lah gitu. Kalau kayak gitu kira-kira akan butuh partner juga apa akan dikerjakan sendiri? Kalau untuk Shadow Stories aku punya partner, untuk Trinket by Kev juga aku punya partner juga gitu. Jadi kalau di Trinket by Kev dia itu yang in charge di marketing sama business sama production. Kalau aku in charge di kreatif gitu. Ada keinginan pengen kolaborasi sama artis lain nggak sih Mbak? Menarik sih ya. Atau belum kepikiran memang? Itu aku belum kepikiran jujur. Tapi kalau misalnya collab sama kayak produk gitu mungkin menarik juga ya. Kayak misalnya production yang mungkin aku nggak tahu gitu. Kayak misalnya tadi kita sempat bahas tapestry gitu. Kalau misalnya ada brand yang bisa produksi, atau enggak barang-barang aneh kayak misalnya cookware, homeware itu maksudnya produksinya kan nggak bisa aku sendiri gitu. Itu lumayan seru sih kalau misalnya bisa collab. Jadi kayak beda medium lah ya. Betul, artisnya yang beda medium. Sebagai penutup nih ya Mbak Catherine, ini kan seru banget ya dengerin ceritanya, apalagi kalau udah soal ilustrasi dan segala hal yang serba artsy dan estetik tuh kayak menyenangkan gitu. Tapi di luar itu juga banyak banget sebetulnya kawan puan yang kadang mereka pengen jadi ilustrator, mereka udah lihat banyak banget perempuan yang bisa jadi ilustrator gitu ya, dan sukses, tapi mungkin mereka masih yang mungkin ngalamin masanya Mbak dulu ya. Mungkin orang tuanya malah lebih strength lagi gitu ya, lebih nggak boleh atau apa. Kira-kira ada encouragement nggak ya yang bisa disampaikan? Soalnya mengingat ya. Iya, soalnya tuh kalau udah masalah orang tua ya lumayan tidak mudah sih. Karena mereka pasti yang support kita financially. Betul. Jadi apa ya? Tapi kalau aku sih bilangnya tetap kekeh sih. Kalau tetap kekeh tapi dengan cara yang tetap kekeh tapi nggak rebel, gimana ya Kak? Harus ketemu di tengah-tengahnya itu kan? Iya, harus ketemu di tengah-tengah. Kayak tadi aku mungkin bikin, maksudnya orang tua tuh kadang perlu diyakinkan gitu loh. Kita nggak cuma mesti bilang kayak pokoknya aku mau di sini gitu, tapi kita harus mungkin diajak berdiskusi dan dialog ya kenapa kita mau gitu. Aku rasa maksudnya setiap orang tua pasti mau yang terbaik buat anaknya kan. Maksudnya kalau orang tuanya kekeh pun itu juga menurut mereka tuh yang terbaik buat anaknya kan. Jadi mungkin diajak dialog sih pasti sih. Jadi bukan yang berantem gitu, bukan yang malah melawan atau apa, tapi diajak dialog, bicara baik-baik, dan kekeh tadi tegas gitu kalau aku tuh maunya di sini gitu. Dan mungkin untuk ngingetin kalau misalnya ini tuh hidup kita loh gitu. Asal kita tujuannya baik gitu kan, seharusnya orang tua itu percaya aja sama kita. Tapi nggak ada cara lain, cuman dialog aja sih Kak. Dan berdoa, dan berdoa sih. Mbak Catherine terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak buat waktunya, buat ceritanya, buat semua tips-tipsnya. Terima kasih banyak Mbak Catherine. Sukses selalu. Amin. Semua mimpinya dapat ya, tercapai. Amin. Dalam waktu dekat atau waktu yang memang diinginkan. Oke, amin. Terima kasih banyak Mbak Catherine. Makasih Kak. Kawan puan, terima kasih banyak ya udah menyimak obrolan kita dengan Catherine Honesta. Ada 3 poin penting yang sepertinya bisa kita ambil dari obrolan tadi. Yang pertama, Catherine menerjemahkan kekhawatirannya tentang hidup dalam karya-karyanya. Kekhawatirannya itu seperti insecurity, overthinking, dan grief. Nah, itu adalah salah satu cara Catherine untuk berserah diri, khususnya pada iman yang ia percayai. Yang kedua, Catherine mengajarkan kita untuk terus berjuang mencapai mimpi. Di kasusnya Catherine adalah sebagai ilustrator. Walau saat itu banyak yang skeptis, mungkin juga orang tua tidak setuju, tapi Catherine tidak putus asa dan tetap berusaha mewujudkan mimpinya. Yang ketiga, setiap karya itu memiliki soul yang membawa pesan-pesan tersendiri. Itu sebabnya salah satu pesan yang mungkin ingin dibawa Catherine
diterjemahkan lewat Catherine membuat karakter perempuan untuk menunjukkan sisi feminin yang ada dalam dirinya. Kalau kawan Puan tertarik untuk jadi ilustrator atau fansnya Catherine Honesta, terima kasih banyak sudah menyimak podcast ini. Jangan lupa tinggalkan komen, kasih tahu pendapat kamu soal ceritanya Mbak Catherine. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Cerita Para Puan, tinggalkan like di video ini, dan kita ketemu lagi di episode berikutnya. Thank you, bye-bye.